Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahlas tsana'i wal majd, ahaqqu ma qalahu al-'abd wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Fallahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebagai hamba sepatutnya kita sadar dan ingat bahwa semua nikmat yang kita terima tidak datang dengan upaya dan usaha kita sendiri. Semua yang kita miliki berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua yang kita berikan juga hanya bisa terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, untuk mengawali khutbah kali ini, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmat Allah lah kita bisa memiliki, dan atas izin Allah pula lah kita bisa memberi. Ketakwaan, seperti yang ditegaskan dalam Al-Quran, adalah sebaik-baiknya bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, karena sebaik-baiknya bekal itu ialah takwa. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaik-baiknya bekal yang bisa kita bawa ialah ketaatan kita dalam menjalankan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita, Nabi kemanusiaan, Nabi sepanjang zaman, yang akhlak dan perangainya mencerminkan pencapaian tertinggi dari peneladanan akan sifat-sifat Tuhan. Nabi yang akhlaknya adalah Al-Quran, hatinya dipenuhi oleh kasih sayang, baik kepada orang-orang yang mengikutinya maupun kepada orang-orang yang menentang ajarannya. Nabi yang dipercayai oleh musuh-musuhnya sebelum dicintai oleh orang-orang yang mengimaninya. Al-Quran mengabadikan pujian terhadap akhlak Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, berada di atas budi pekerti yang luhur. Tidak ada manusia yang keagungan akhlaknya mengungguli keagungan akhlak Nabi. Dan tidak akan ada yang bisa mengetahui derajat Nabi kecuali Tuhan yang telah menciptakan Nabi itu sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, ada salah seorang sahabat besar bernama Abdullah bin Mas'ud.
Ibnu Mas'ud ini sebagaimana diceritakan dalam sejumlah riwayat adalah sahabat yang punya perawakan kurus dan kecil. Suatu ketika betis Ibnu Mas'ud itu tersingkap dan terlihat oleh para sahabat yang lain. Melihat betisnya yang kecil, mereka pun tertawa. Lalu Nabi berkata kepada mereka, "Atadhakuna min diqqati saqai walladzi nafsi biyadi lahuma afqalu fil mizan min jabali Uhud." Apakah kalian menertawakan kecilnya kedua betis dia itu? Kata Nabi, demi jiwaku yang berada di tangannya, kedua betis Ibnu Mas'ud itu lebih berat dalam timbangannya ketimbang gunung Uhud. Kita bisa bertanya, apa sebenarnya maksud dari ungkapan Nabi itu? Kenapa Nabi mengumpamakan betis yang kecil itu sebagai sesuatu yang lebih berat ketimbang gunung Uhud? Jawabannya jelas. Nabi ingin mengajarkan kepada kita bahwa seluruh anggota tubuh yang digunakan untuk bekerja dan melakukan amal kebaikan itu lebih berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang sesuatu yang sering kita anggap besar dan berat seperti halnya gunung dan lain-lain. Nabi ingin mengajarkan kepada kita agar kita mampu melihat isi, bukan tertipu dengan tampilan dan hal-hal yang bersifat sampingan. Boleh jadi Anda merasa kurang nyaman ketika melihat ada orang yang berpakaian lusuh, bercucuran keringat, bau lumpur, kaki kapalan, ataupun telapak tangan yang berkulit kasar. Tapi kita harus tahu bahwa kalau yang bersangkutan merasakan itu semua sebagai konsekuensi dari kegigihan dan ketulusannya dalam bekerja, demi menafkahi istri misalnya, atau demi kemaslahatan orang banyak, maka dia lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang penghuni istana yang suka berleha-leha dan tak menghayati kehidupannya sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita mudah menilai manusia dengan tampilan dan kedudukan, padahal Tuhan hanya mengukur derajat kita dengan kesalehan dan ketakwaan. Tuhan tak melihat besar kecilnya fisik kita, tapi Dia akan menilai besar tidaknya penghambaan kita melalui jiwa dan raga yang kita punya. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, agama tak menghendaki kita untuk beriktikaf sepanjang hari di dalam masjid untuk beribadah. Juga tidak memerintahkan kita untuk terus-menerus membaca Al-Quran sampai kita tidak bisa keluar rumah. Agama menghendaki kita untuk menjadi hamba Allah dengan profesi dan pekerjaan yang kita miliki. Orang yang bekerja di pinggiran sawah tidak lebih hina ketimbang orang yang diam dalam masjid untuk melaksanakan ibadah. Orang yang bekerja di dunia perkantoran tidak lebih kurang pahalanya ketimbang orang yang setiap hari sibuk membaca Al-Quran. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, hadirin sekalian, Tuhan tak akan membiarkannya menjadi amalan-amalan yang berakhir dengan kesia-siaan. Asalkan kita punya niat yang tulus bahwa kita melalui profesi dan pekerjaan kita ingin menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu menanamkan itu, maka Allah pun akan membalas amal ibadah kita. Allah akan membalas pekerjaan kita dengan imbalan yang setinggi-tingginya. Jadi, Islam memandang bekerja sebagai bagian dari ibadah. Pekerjaan yang kita lakukan akan tercatat sebagai amal saleh yang bisa mendatangkan keridhaan Tuhan. Keliru jika kita hanya memaknai ibadah sebatas ritual-ritual saja. Tuhan telah menghamparkan alam semesta ini untuk dinikmati, difungsikan dan dimakmurkan untuk kemaslahatan dan kebaikan hidup hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk memakmurkan dunia ini. Huwa ansha'akum fil ardi wasta'marakum fi. Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu sebagai pemakmurnya. Dengan demikian, segala bentuk aktivitas, kegiatan dan pekerjaan
yang berorientasi pada pemakmuran muka bumi sehingga membuahkan kemaslahatan yang luas adalah bagian dari ibadah, dan Tuhan meminta itu dari kita selama kita hidup. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, hidup yang benar-benar bermanfaat bukanlah hidup yang mampu memperbaiki diri sendiri, tapi juga mampu memberikan atau paling tidak berupaya untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Ibadah yang manfaatnya berpulang pada orang banyak jauh lebih utama ketimbang ibadah yang manfaat dan pahalanya hanya berpulang pada diri kita sendiri. Itu perlu kita catat baik-baik. Karena itu dikenal satu kaidah dalam kaidah-kaidah fikih yang meneguhkan makna di atas. Al-muta'addi afdalu minal qasir. Al-khair al-muta'addi afdalu minal qasir. Yang berdampak itu jauh lebih baik ketimbang yang terbatas. Maksudnya, amalan kebaikan yang manfaatnya kembali pada orang banyak jauh lebih baik ketimbang amalan kebaikan yang pahalanya hanya dinikmati oleh diri kita sendiri. Karena itu, pekerjaan yang bisa mendatangkan maslahat bagi banyak orang lebih tinggi pahalanya ketimbang ritual peribadatan yang kita lakukan di dalam kesendirian. Begitulah agama datang dengan ajaran yang benar-benar memperhatikan kehidupan kita, baik sebagai makhluk sosial maupun sebagai makhluk individual. Sebagai makhluk sosial, kita adalah makhluk yang tidak bisa lepas dari ketergantungan akan makhluk-makhluk yang lain. Kita harus bekerja dengan dan untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Suami bekerja untuk istrinya, guru bekerja untuk mencerdaskan murid-muridnya, pejabat bekerja untuk kemaslahatan rakyatnya, dan yang tidak punya pekerjaan sekalipun harus bekerja untuk meraih pekerjaan yang layak bagi dirinya. Sebagai makhluk individual, kita juga perlu memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani kita. Dan agama datang dengan tuntunan yang bisa memenuhi semua kebutuhan itu. Agama memerintahkan kita untuk bergerak dan berupaya, karena dengan itulah kita bisa mencapai kesehatan jasmani kita. Tapi agama juga menuntun kita untuk senantiasa menautkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan itulah kita bisa memenuhi kebutuhan rohani kita. Bekerja adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus upaya kita untuk memberikan manfaat kepada sesama manusia. Dengan bekerja, maka kita sudah mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita juga bisa memberikan manfaat kepada hamba-hamba yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Bekerjalah kamu sekalian, maka Allah akan melihat pekerjaan kamu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang beriman. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa-apa yang telah kamu kerjakan. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحش والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.